hingga kota Atlantis tenggelam dalam satu hari, satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di ceritaku. Nah, di video kali ini aku mau membahas kembali tentang misteri. Salah satunya ini kota Atlantis. Yo, pasti udah pada dengarkan cerita ini. Nah, di video sebelumnya kan aku udah pernah menyinggung ya yang di kota Ventira itu sempat singgung-singgung sedikit gitu ya, kota tersebut yang konon hilang di Indonesia. Salah satunya kota Ventira yang disebut-sebut adalah kota Atlantis yang hilang, gengs. Lalu apakah benar kota Atlantis ini tuh benar-benar nyata atau cuma mitos atau cuma dongeng semata, gengs? Yuk langsung aja, penasaran ya kan? Mari kita bahas. Salah satu cerita paling terkenal tentang keberadaan kota yang hilang dalam sejarah dunia. Nah, teori ini pertama kali diungkapkan oleh filsuf Yunani kuno yang bernama Plato dalam dua karyanya yang berjudul Timus dan Critias. Nah, dalam bukunya yang berjudul Timus ini tuh memberikan gambaran tentang benua pulau dan bagaimana bangsa Atlantis menaklukkan seluruh dunia. Lalu yang kedua ya ini Critias. Critias ini diambil dari nama pembicara utama dalam judul karyanya yang dijadikan ya judul karyanya. Critias ini kakek buyut Plato, menjelaskan sejarah peradaban Atlantis dan menggambarkan masyarakat ideal yang berkembang di sana, guys. Jadi peradabannya tuh maju. Nah, Critias ini tuh mencatat bahwa cerita-cerita tersebut awalnya diwariskan oleh seorang leluhur yang bernama Solon, guys. Jadi cerita ini tuh awalnya dari Solon, lalu ke Critias, lalu ke Plato, guys. Nah, Solon ini tuh seorang politisi dan penyair yang sering berpergian. Nah, Critias dan Solon keduanya adalah nenek moyang Plato, gengs. Nah, menurut Solon, pada saat jalan-jalan berpergian gitu ya, diberitahu oleh para pendeta Mesir di kota Sais yang terletak di Delta Nil bahwa pernah ada sebuah negeri yang sejarahnya bahkan lebih tua dari Mesir, yang diakui oleh orang-orang Yunani berabad-abad lebih tua dari masyarakat mereka sendiri. Nah, para pendeta juga menggambarkan benua pulau besar yang disebut Atlantis, guys, yang makmur pada saat itu. Yang diperkirakan, nah benua ini tuh terletak di luar pilar Hercules, istilah Yunani untuk bebatuan yang membentuk selat Gibraltar ya, titik paling barat dari Samudra Mediterania. Nah, namun ada beberapa catatan lokasi Atlantis masih diperdebatkan, jadi belum nggak tahu lokasi Atlantis itu sebenarnya tuh di mana, guys. Masih diperdebatkan oleh beberapa ilmuwan. Bangsa Atlantis. Mari kita masuk ke cerita bangsa Atlantis. Pada 360 tahun sebelum Masehi, Plato menuliskan secara detail bahwa peradaban bangsa Atlantis adalah bangsa yang maju. Bahkan Atlantis menjadi pusat dari peradaban dunia dalam bentuk budaya, kekayaan alam, ilmu, teknologi. Intinya tuh maju pada masanya, guys. Nah, mereka ini dikenal memiliki teknologi menghasilkan listrik, membuat mesin terbang, pesawat lah kelasnya begitu, dan memanfaatkan tenaga nuklir untuk energi dan keperluan perang pada saat itu. Nah, ia juga menyebutkan tanah di Atlantis tanah tersubur di dunia dan hanya memiliki dua musim. Nah, penggambaran Atlantis menurut Plato itu dideskripsikan kota tersebut dengan bentuk melingkar, terbagi menjadi beberapa bagian tanah dan perairan berbentuk lingkaran yang terpusat. Atlantis sendiri dalam bahasa Yunani berarti Pulau Atlas. Nah, Atlantis kota yang menakjubkan, dipenuhi dengan istana kuil, dermaga, dan pelabuhan, guys. Nah, ibu kotanya dibangun di dalam beberapa lingkaran air yang semuanya dihubungkan oleh terowongan agar kapal dapat berlayar di atasnya. Wow, sungguh modern ya, guys ya. Nah, cincin luarnya terhubung ke laut dengan kanal besar diantaranya. Di luar ibu kota, ladang-ladang luas dirancang agar pertanian tetap berjalan di kota tersebut. Bangunannya di Atlantis ini dilapisi emas, perunggu, kuningan, dan orikalkum. Orikalkum ini tuh dideskripsikan warna merah, guys. Nah, hewan-hewan langka dan eksotis pun juga ada di sana. Dan di tengah-tengah kumpulan pulau itu juga ada ibu kotanya, guys. Intinya tuh maju banget pada saat itu ke kota Atlantis. Nah, para pendiri Atlantis, sebagaimana disebut oleh filsuf tersebut, mereka ternyata separuh dewa dan separuh manusia, guys. Mereka menciptakan peradaban utopia dan menjadi sangat kuat di sektor laut. Nah, konon pulau tersebut tuh milik dewa
Poseidon. Nah, si dewa tersebut tuh adalah dewa penguasa laut, sungai, dan danau. Nah, dewa tersebut memiliki senjata berupa Trisula yang bisa menyebabkan banjir dan gempa bumi, guys. Nah, dewa Poseidon yang jatuh cinta dan menikahi seorang wanita muda bangsa Atlantis yang bernama Kleito. Nah, Poseidon ini tuh membangun sebuah kota di pulau tersebut, dan di sebuah gunung di tengah kota ia membangun sebuah istana untuk sang istri, guys. Nah, pasangan itu tuh memiliki 5 pasang anak kembar, jadi totalnya 10 anak, guys. Nah, Sodio ini membagikan kepada mereka pulau untuk dikuasai. Anak pertama ya yang bernama Atlas nantinya akan menjadi Raja Atlantis pertama di kota megah tersebut. Nah, Poseidon ini menciptakan Atlantis dengan sebegitu tertata rapih, dari sumber air, sumber makanan, keseimbangan air, dingin, panas, dengan tertata. Nah, bangsa Atlantis ini membangun benteng dari perak dan emas. Nah, kehidupan pada saat itu sangat-sangatlah maju, damai, tentram lah pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat bijak mereka ini mulai melemah nih. Mungkin ini adalah awal kehancuran Atlantis, guys. Catatan kuil kuno sekitar 9.000 tahun sebelumnya, orang Athena ini berperang melawan penguasa Atlantis. Karena apa? Kok bisa perang, guys? Karena bangsa Atlantis ini tuh ingin memperluas wilayahnya, guys. Dan akhirnya peperangan pun terjadi. Nah, pada saat itu orang Athena menang. Langsung panik dong, ya kan? Kalah orang Atlantis. Nah, pada saat itu juga semua para penguasa Atlantis berkumpul lalu mengirimkan pasukan lagi nih tempur yang akan menyerang bangsa Athena, guys. Nah, bangsa Athena ini tidak tinggal diam, guys. Bangsa Athena lalu membentuk koalisi dari seluruh Yunani untuk menghentikannya, guys. Nah, ketika koalisi ini tuh menemui kesulitan, sekutu mereka tuh meninggalkan mereka, guys, dan pada akhirnya orang Athena berjuang sendirian untuk mengalahkan penguasa Atlantis. Nah, pada saat itu akhirnya para penguasa Atlantis ini mengalahkan Athena. Namun tak lama kemenangan mereka, segalanya mulai berubah. Bangsa Atlantis menjadi korup, serakah, mendapatkan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan yang lebih besar. Mereka mulai menginvasi negara lain dengan gagasan menguasai dunia. Nah, akibatnya nih ya, keserakahan bangsa Atlantis ini, para dewa pun marah dan mulai menghancurkan peradaban tersebut, menghantamkan benua tersebut dengan gempa bumi dan banjir hingga kota Atlantis tenggelam dalam 1 hari 1 malam. Nah, sampai saat ini lokasi keberadaan kota Atlantis itu masih simpang siur, guys. Sebenarnya kota Atlantis ini tuh benar-benar ada, itu cuma dongeng sih, guys. Nah, seiring berjalannya waktu, mitos Atlantis ini semakin berkembang, sehingga pada abad pertengahan Atlantis telah berubah menjadi benua Atlantik Tengah yang sangat besar, guys. Akhirnya menjadi salah satu tujuan yang dikunjungi para penjelajah. Nah, pada tahun 1800-an mitos tersebut kembali populer. Para sarjana dan penulis populer mencoba menggunakan bukti ilmiah untuk mendukung keberadaan Atlantis. Namun banyak yang hanya menggunakan bukti yang mendukung gagasan mereka dan mengabaikan bukti lainnya, guys. Nah, sejak Atlantis pertama kali ini dijelaskan, diklaim bahwa anggota tertentu lah ya dari peradaban tersebut tuh lolos dari kehancuran. Jadi warga Atlantis ini ternyata udah berbondong, guys. Ada yang udah keluar dari kota tersebut. Nah, udah lolos nih dan berhasil menyebarkan pengetahuan mereka kepada orang-orang lain di dunia, membantu membudayakan masyarakat primitif, mewariskan rahasia bahasa tertulis, dan mengawasi pembangunan beberapa struktur yang misterius di dunia kuno. Banyak orang yang mengikuti cerita Atlantis, termasuk saya, yang meyakini bahwa penghuni benua tersebut tuh hilang dan memiliki hubungan dengan makhluk luar angkasa, dan mungkin sebenarnya koloni yang didirikan di bumi ini merupakan penjelajah alien, guys. Entahlah. Nah, ada beberapa hal yang dianggap sebagai bukti bahwa Atlantis ini tuh pernah ada di sebagian ilmuwan yang sebenarnya Atlantis. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai bukti bahwa Atlantis ini tuh pernah ada dan sebagian ilmuwan mempercayainya, guys. Berikut inilah bukti-bukti bahwa Atlantis itu ada. Yang pertama adalah Santorini, ini disebut sebagai wilayah Atlantis katanya. Nah, salah satu teori paling logis tentang Atlantis menyebutkan bahwa ia terletak di pulau Yunani kuno, Pera,
Daerah tersebut saat ini tuh menjadi Santorini. Nah, sekitar 3.600 tahun yang lalu terjadilah letusan gunung berapi besar yang menghilangkan sebagian wilayahnya, gengs. Nah, ahli geologi mengatakan bahwa topografi Santorini itu sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Plato pada saat itu. Lalu yang kedua, ini teknologi Antikythera. Nah, Antikythera ini adalah alat misterius yang ditemukan di dalam kapal karang 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, mesin yang disebut sebagai komputer pertama tersebut adalah yang astronomi, guys. Nah, masyarakat zaman dulu kan dianggap belum mampu kan menciptakan teknologi secanggih itu. Oleh karenanya, sebagian orang percaya bahwa Antikythera ini berasal dari Atlantis, guys. Yang seperti aku jelaskan di awal, karena Atlantis ini tuh benar-benar sangat maju dalam teknologi, guys. Nah, yang ketiga adalah penemuan logam mitologis dalam bangkai kapal. Nah, dalam catatan Kritias, dalam karya yang berjudul Kritias, Plato ini menyebutkan bahwa Atlantis adalah kota yang berkilauan dengan lampu dari auriculum logam mulia. Nah, pada tahun 2015, arkeolog menemukan 39 balok orichalcum di bangkai kapal yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, penemuan tersebut dianggap unik karena itu adalah pertama kalinya logam tersebut ditemukan pada saat itu. Lalu yang keempat, ada bukti orang mengungsi di Spanyol sebagian selatan menurut sejarah, gengs. Masyarakat Atlantis dikatakan tuh mengungsi setelah wilayah mereka ditenggelamkan banjir besar. Orang percaya bahwa mereka pergi ke tempat yang sekarang bernama Camparino, Spanyol. Di sana ada pahatan batu kuno yang menunjukkan gambar perahu dan kuda berada di atas ombak. Selain itu, ada pula gambar yang menunjukkan sebuah kota, gengs. Lalu yang kelima, ada penemuan kota peninggalan. Profesor Richard Freund pergi ke Andalas, Spanyol dan menemukan bukti peninggalan Atlantis di tanah Rawadonana National Park. Bukti tersebut berupa kota yang dipercaya dibangun oleh penduduk Atlantis untuk mengungsi, gengs. Lalu yang keenam, namun ada yang mengatakan bahwa cerita Atlantis ini sebuah karangan, gengs. Nah, sebagian orang yang percaya bahwa Atlantis sebenarnya terinspirasi dari banjir Laut Hitam yang terjadi pada 5000 sebelum Masehi. Banjir tersebut diklaim menginspirasi Plato untuk membuat cerita mengenai Atlantis, gengs. Sekian dari ceritaku yang berjudul Atlantis, Kota yang Hilang. Cerita ini dibuat oleh ilmuwan yang bernama Plato. Namun sampai sekarang cerita ini masih simpang siur apakah cerita ini sebuah karangan atau nyata, gengs. Sekian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updateanku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.